Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan, kita hormati Bapak Bupati Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Sekda Kabupaten Kolaka. Yang sama kita hormati Inspektur Kabupaten Kolaka. Yang sama kita hormati Kabah Hukum Sekda Kabupaten Kolaka. Sama kita hormati Sekretaris Perpustakaan Pemda Kolaka. Dan terkhusus yang sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Desa Tauwah beserta Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah hikmah nuzulul Quran. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 17 Ramadan tepatan dengan diturunkannya ayat suci Al-Quran di Gua Hira yang terletak di Bukit Nur. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah selama 13 tahun, di Madinah 10 tahun, jumlahnya 23 tahun. Ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, begitu juga huruf yang terbagi dari huruf hijaiyah yang terdapat di dalam Al-Quran 1.027.000. Apa isi Al-Quran? Yang pertama, isi Al-Quran adalah mengajarkan kepada kita tentang ketauhidan. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira melalui malaikat Jibril adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra. Iqra ini adalah fi'il amar, mengajarkan kepada kita untuk membaca, perintah. Fi'il amar itu adalah perintah. Kalau perintah kita laksanakan mendapat pahala, kalau kita tidak laksanakan kita berdosa. Kenapa bukan langsung perintah salat, puasa, zakat dan haji? Yang pertama diperintahkan, diwajibkan kepada kita adalah membaca. Karena untuk memahami tentang tata cara bertahara, beristinja, berudu, itu harus melalui dengan ilmu, harus melalui dengan membaca, harus melalui dengan belajar. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama adalah ketauhidan. Kapan diwajibkan kita salat? Nanti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Dia menerima salat di Sidratul Muntaha. Yang awalnya kita diperintahkan salat 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Pahalanya tidak dikurangi, yang dikurangi adalah rakaatnya. 5 kali sehari semalam yang kita lakukan, jumlah rakaatnya 17 rakaat, tetapi pahala yang kita dapatkan sama kita mengerjakan 50 kali sehari semalam. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang pertama. Maka orang yang melaksanakan haji tidak langsung masuk di tanah haram dan disuruh salat, tidak.
Tetapi itulah yang pertama diperintahkan adalah tawaf. Apa yang dibaca dalam tawaf? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Iqra. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan itu alhamdulillah dikembangkan oleh pemerintah kita dengan dimasyarakatkannya dengan zikir Asmaul Husna. Ini adalah salah satu yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang pertama diwajibkan, 99 nama Allah, dan itu dijadikan stempel di telapak tangan kita. Ada di telapak tangan kanan kita dan kiri kita berhuruf Arab. Pernah kita baca, jumlahnya 18 dan 81, jumlahnya 99. Itulah asma Allah. Di dalam diri kita ada 99 asma Allah. Dan kunci dari asma itu adalah Allah. Di mana kunci itu? Ada di hati kita masing-masing. Olehnya itu ketika kita dalam keadaan koma, yang pertama dicari dokter adalah denyut nadi kita, denyut jantung kita. Kenapa? Ternyata di balik denyut itu bukan berdenyut biasa, tetapi dia berzikir. Apa zikir denyut kita? Apa zikir jantung kita? Adalah Allah, Allah, Allah. Ketika berhenti berzikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah zikrullah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya adalah yang kedua, isi Al-Quran adalah mengajarkan kita ibadah. Itulah ibadah. Salat 5 kali sehari semalam tidak bisa ditawar-tawar. Di dalam rukun Islam kita, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang Islam. Datang kepada Rasulullah sementara bersama para sahabat di dalam masjid, berpakaian putih, berhadapan langsung dengan Rasulullah. Bertanya Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terangkan kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, al-Islam antas adalah ilaha illallah, aqimus salah wa atus zakah wa tasum ramadan wa hajji fil bait man istata'a ilaihi sabila. Inilah rukun Islam kita. Syahadat, itulah ketauhidan kita. Inti daripada salat adalah zikir, mulai dari takbiratul ihram sampai kita membaca surah Al-Fatihah, sampai kita ruku, sampai bangun dari ruku, sujud, bangun dari sujud, semuanya adalah zikrullah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah tentang ibadah. Zakat itu adalah ibadah. Di dalam bulan suci Ramadan ini ada 2 ibadah yang kita lakukan, ibadah wajib. Yang pertama adalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan puasa adalah takun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman tidak akan mungkin dia berpuasa. Maka orang berpuasa dipanggil, orang yang beriman dipanggil berpuasa untuk meraih yang namanya takwa. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga kita diperintahkan mengeluarkan zakat di bulan suci Ramadan. Berapa besarnya zakat? 3,5 liter. Kenapa tidak cukup 4 liter? Ternyata setelah ditakar, 1 kali kita makan, ditakar fitranya itu 1 sendok makan. Berapa kali kita makan? 1 tahun 12 bulan 360 hari kali 1 sendok itu dinilai 3,5 liter. Dan diuangkan sekarang oleh keputusan Majelis Ulama Kabupaten Kolaka, diuangkan 3,5 liter beras itu 28.000. Kalau pidia 2 kali makan, harganya 1 kali makan 20.000, kali 2 menjadi 40.000. Jadi ibu-ibu yang pidia harus bayar senilai 40.000 per hari. Inilah aturan ibadah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan muamalah inilah yang kita harus jalankan dalam kehidupan kita.
Apa itu muamalah? Berinfak dan bersedekah. Tiap malam, begitu juga kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita bersalawat, kita mendirikan salat tarawih. Karena salat tarawih ini sunnah Rasulullah, karena Rasul lakukan. Walaupun Rasulullah cuma 3 kali dilakukan, tapi dilanjutkan di rumahnya. Kenapa? Dilakukan salat tarawih ini diwajibkan kepada umatnya. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi salah satu sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah salat tarawih. Karena hanya ada salat tarawih di dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada salat tarawih di luar bulan suci Ramadan. Dan pahalanya beda salat sunnah yang lain. Bahkan itu salat sunnah tarawih itu ibarat kita melaksanakan salat wajib. Bahkan dilipat gandakan 700 kali lipat di dalam bulan suci Ramadan. Apa saja yang dilakukan amalia di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Di hadis lain 700 kali lipat. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, isi Al-Quran tentang hukum, aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Itu ahli waris itu diatur dalam hukum Al-Quran. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, isi Al-Quran adalah menyangkut tentang sejarah. 25 Nabi dan Rasul itu dituangkan di dalam Al-Quran. Baik dari mushaf Nabi Ibrahim turun pada awal Ramadan. Begitu juga Sabur turun pada 6 Ramadan. Taurat turun pada 16 Ramadan. Al-Quran turun pada malam 17 Ramadan. Injil turun pada 18 Ramadan. Semuanya kitab ini ada di dalam turun di bulan suci Ramadan. Dan aslinya dari 4 kitab ini ada tergabung di dalam Al-Quran. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang harus kita pahami. Bicara tentang Fir'aun, siapa itu Fir'aun? Diterangkan dalam Bani Israel. Raja yang pernah mengaku dirinya Tuhan, tetapi Allah menenggelamkan harta bendanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Fir'aun. Ternyata Fir'aun yang pernah mengaku dirinya Tuhan mati juga. Begitu juga Qarun, hidup pada zaman Nabi Musa, diterangkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, wa battaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansu nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini asbabul nuzulnya asal kejadian Qarun. Siapa itu Qarun? Orang yang kaya raya pada zaman Nabi Musa, tetapi dia kikir mengeluarkan infak dan sedekahnya, maka ditenggelamkan Qarun dengan kaumnya dengan harta bendanya. Sehingga kalau kita mendapat ketika menggali tanah selalu ini harta Qarun. Betapa kayanya itu Qarun. Kenapa Qarun? Salah satu orang yang terkaya yang pakai baju emas hanya 2 di dunia, yaitu Fir'aun dan Qarun. Jadi yang memakai baju emas Fir'aun dan Qarun. Raja yang memakai baju emas adalah Fir'aun. Orang yang kaya raya yang pakai baju emas adalah Qarun. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, semuanya mati di telan bumi. Orang juga yang miskin pernah juga hidup pada zaman Rasul, sahabat Rasulullah. Kita kenal yang namanya Sa'labah. Dulunya miskin papa. Setiap selesai salat dia langsung lari keluar. Nabi bertanya, kenapa ini Sa'labah seperti orang munafik? Dia tidak mau zikir, dia tidak mau berdoa, langsung dia tinggalkan masjid. Suruh Ali, kalau dia masih lari seperti itu, tahan itu, tangkap itu Sa'labah. Setelah itu, selesai assalamualaikum, lari lagi Sa'labah, langsung dipegang kakinya sama Ali. Mau kemana lagi kau Sa'labah? Ya Rasulullah, sarung yang saya pakai itu juga nak pakai ibadah istriku di rumah. Istriku dalam keadaan tidak berbusana di rumah karena menunggu saya, makanya saya harus cepat-cepat pulang. Doakan saja ya Rasulullah supaya saya memiliki harta. Apa kata Rasulullah? Kemiskinan yang kamu dapat Sa'labah itu lebih bagus daripada kamu kaya. Dia merengek terus Sa'labah supaya diberikan kekayaan. Saya akan berjanji tambah taat beribadah, tambah rajin salat berjamaah.
Rasulullah langsung menerima permintaannya karena dia sudah berjanji. Dikasihlah sepasang kambing betina dan jantan. 1 tahun setelah itu diberikan, kambingnya beranak, anaknya beranak lagi, anaknya bercucu lagi. Sudah ratusan ekor kambingnya Sa'labah sudah mulai terlambat masuk salat. Sampai-sampai karena mengurus kambingnya Sa'labah sudah berani meninggalkan salat. Sampai-sampai ketika itu diminta mengeluarkan zakat malnya, dia cari kambing yang paling kurus, dia bawa sama Rasul. Rasul tidak mau terima. Kenapa? Semua kambing-kambingmu gemuk, kenapa yang kurus kamu bawa? Rasulullah tidak terima. Dia bawa ke Abu Bakar, Abu Bakar tidak mau terima. Dia bawa ke Umar, Umar juga tidak mau terima zakat malnya. Dibawa ke Utsman, Utsman juga tidak mau terima. Terakhir Ali, Ali tidak mau terima. Jangan saya mau terima, Nabi sendiri tidak mau terima, Abu Bakar tidak mau terima, Utsman tidak mau terima, Umar tidak mau terima, saya mau terima. Apa kata Sa'labah? Daripada saya tidak mau terima, tidak mau bayar, langsung dihunus pedangnya Ali, langsung ditebas lehernya Sa'labah. Dia mati dalam kebakilan, mati dalam ketidakbaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegur Ali sama Nabi, kenapa kamu tebas lehernya Sa'labah ya Ali? Kata Ali, itulah jawaban yang pantas diberikan kepada Sa'labah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka marilah pergunakan bulan suci Ramadan ini. Kita mendapatkan bulan suci Ramadan tidak ada jaminan. Yang hadir pada malam 17 Ramadan ini pahala diberikan, yang melaksanakan salat tarawih diberikan pahala seperti pahalanya para nabi dan rasul. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka sungguh beruntung yang hadir melaksanakan nuzulul Quran. Itu sama ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 15 menit ya. Nanti melanggar kalau lewat.